Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulia Sari dengan NIM 630302000173 dari kelas Akuntansi Syariah 6E. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem ekonomi dan keuangan syariah pada mata kuliah Manajemen Investasi Syariah yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Adapun topik pembahasannya yaitu A. Ikhtisar ekonomi syariah, B. Perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya, C. Dasar sistem ekonomi syariah, dan yang terakhir yaitu keuangan syariah. A. Ikhtisar ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah. Bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Ekonomi syariah menurut beberapa ahli. M. A. Abdul Manan mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian M. Lewali di dalam buku Ismail Nawawi bahwa ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim atau yang beriman dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, yaitu ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Sedangkan menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. B. Perbedaan sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi lainnya. Pada sistem ekonomi Islam yaitu kebebasan, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas, misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Kemudian pada sistem ekonomi kapitalis, yaitu kebebasan, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi sosialis, ekonomi terpimpin. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. C. Dasar sistem ekonomi syariah. Landasan berpikir sistem ekonomi Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan berbagai disiplin ilmu lainnya yang berdimensi Islam, yaitu melahirkan tatanan ajaran dan nilai-nilai Islam secara komprehensif dalam segala perilaku manusia yang berdimensi dunia dan akhirat, antara normativisme dan rasionalisme. Normativisme, sistem ekonomi Islam merupakan upaya integralisasi akidah, syariah, dan akhlak yang seluruhnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan rasionalisme merupakan kerangka berpikir sistem ekonomi yang empirik dan aplikatif. Empirik merujuk pada ekonomi kontemporer
dan aplikatif berarti dapat diterapkan secara teoritis dan masuk akal. D. Keuangan Islam. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Keuangan Islam adalah sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, dan juga dari penafsiran sumber-sumber wahyu oleh para ilmuwan. Dalam bentuknya, struktur keuangan Islam menjadi peradaban yang tidak berubah. Struktur keuangan Islam telah berubah selama 30 tahun terakhir, dimulai sebagai salah satu implementasi modern terpenting dari sistem hukum Islam sebagai ujian bagi pembaharuan dan pengembangan syariat Islam masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.